Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Nabastala. Pada kesempatan kali ini kita akan ngerekap film Dawn of the Planet Apes yang diperankan Andy Serkis, yang dipercaya untuk memerankan karakter dari Caesar, yaitu kera pintar yang merupakan ketua kelompok dari kera yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Film ini berkisah tentang penyebaran virus flu simian yang merupakan hasil penelitian dari virus ALZ113 yang bermutasi menjadi virus pemusnah massal bagi manusia dan menjadi wabah di berbagai belahan dunia. Dan kini manusia yang tersisa adalah kelompok manusia yang memiliki antibodi alami untuk melawan virus dan mereka yang selamat dari kerusuhan. Sedangkan kelompok yang dipimpin oleh Caesar memilih menjauh dari manusia. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke filmnya. Film diawali di sebuah hutan belantara di Gunung Tamalpais, tempat di mana Caesar dan kelompoknya kini tinggal. Dan Caesar sekarang menjadi pemimpin pasukan kera yang berhasil lolos dalam peristiwa jembatan panjang. Caesar kini sudah berkeluarga dan memiliki anak yang bernama Blue Eyes, serta akan segera memiliki anak keduanya. Dan pada hari itu, Caesar mengajarinya berburu. Setelah berburu, mereka pun pulang menuju tempat tinggal kelompok kera yang mengasingkan diri dari manusia di atas bukit. Morris sekarang menjadi guru bagi anak-anak kera. Caesar juga sekarang segera akan mempunyai anak yang kedua. Dan Blue Eyes juga terlihat bahagia atas kelahiran adiknya yang juga laki-laki. Saat sore menjelang, terlihat Caesar mengobrol santai dengan Morris, sahabatnya. Mereka berdua membicarakan kabar tentang manusia. Apakah masih ada manusia yang hidup? Karena mereka sudah tidak melihat tanda-tanda keberadaan mereka sejak 2 musim terakhir. Keesokan harinya, Blue Eyes dan anak dari Rocket bernama Ash akan pulang dari berburu ikan. Tiba-tiba mereka terkejut karena tanpa sengaja mereka bertemu dengan manusia, dan pria tersebut bernama Kerper. Mereka berdua terkejut, dan sama halnya dengan Kerper. Setelah melihat kera, Kerper langsung mengeluarkan pistol dan menembak hingga suara tembakan tersebut terdengar oleh Caesar dan kelompoknya. Kerper ternyata juga tidak sendirian. Ia bersama teman-temannya yang lain. Mereka memasuki wilayah tersebut bertujuan untuk mencari bendungan guna untuk membangkitkan listrik dan dialirkan ke kamp karantina mereka. Pemimpin dari Kerper ini bernama Malcolm. Sedangkan Caesar dan kelompoknya melihat manusia di wilayah mereka. Caesar langsung marah ke mereka dan berniat untuk mengusirnya. Malcolm dan kawan-kawannya pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dan Caesar juga memerintahkan Koba untuk mengikuti mereka. Saat tiba di kamp karantina, Malcolm akhirnya bertemu dengan ketua kamp karantina yang bernama Deb. Ia adalah ketua kamp karantina bagi manusia yang selamat dari wabah virus. Malcolm memberitahukan bahwa ia berhasil menemukan bendungan tersebut. Namun bendungan itu dijaga oleh sekelompok kera yang bisa berbicara dan cerdas. Dan juga ia menjelaskan bahwa tidak ada resiko penularan virus bagi manusia karena secara genetik mereka sekarang sudah kebal terhadap virus tersebut. Kelompok dari Malcolm tiba di kota mati yang terlihat tidak berpenghuni, dan ternyata di dalamnya terdapat sekelompok manusia yang mencoba untuk bertahan hidup usai dari wabah flu simian. Koba yang mengetahui hal tersebut tentang ada kelompok manusia yang masih tersisa dan memiliki persenjataan yang cukup untuk menyerang para kera. Koba yang mengetahui hal tersebut tentang ada kelompok manusia yang masih tersisa dan memiliki persenjataan yang cukup memadai, segera melaporkan kepada Caesar untuk meminta menyerang mereka. Dan dengan bijak, Caesar menjelaskan ke Koba dan mencoba untuk mencari jalan tengah, karena Caesar tidak ingin kehilangan apa yang telah mereka bangun, seperti rumah, keluarga, dan juga ia memikirkan masa depan kelompok mereka. Keesokan harinya, Caesar dan pasukan kera lainnya mendatangi kamp karantina manusia. Mereka datang bersenjatakan tombak, dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana panik. Begitu juga dengan Malcolm dan Deb. Caesar dan pasukannya datang untuk memperingatkan kepada manusia bahwa ia dan kelompoknya tidak ingin berperang dengan manusia, namun akan melawan jika mereka terpaksa.
dan juga memperingatkan untuk tidak kembali lagi ke wilayah mereka. Setelah memperingatkan hal tersebut, akhirnya Caesar dan pasukannya pun pulang. Akibat kejadian tersebut, semua manusia yang ada di camp tersebut pun menjadi panik, dan Deb selaku ketua dari camp tersebut meyakinkan ke mereka apabila pasukan kera itu kembali lagi, dia dan pasukannya akan menyerang para kera tersebut dengan persenjataan yang lengkap untuk memusnahkan mereka. Mereka juga akan berusaha untuk mendapatkan daya listrik untuk mencukupi kebutuhan di tempat itu dan bisa menyalakan alat komunikasi untuk menemukan sisa manusia yang lain. Setelah kejadian tersebut, Malcolm menemui Deb untuk membicarakan bahwa ia akan segera ke tempat itu lagi untuk bernegosiasi dengan Caesar untuk melanjutkan misinya. Deb yang mendengar hal tersebut, walau sedikit berat, tapi dia mengizinkan Malcolm untuk menjalankan misinya lagi. Tapi ia memberikan syarat kepadanya, bila mereka tidak kembali dalam waktu 3 hari, ia dan pasukannya akan membunuh para kera dan memusnahkan mereka dengan persenjataan yang lengkap. Dan ketika memasuki wilayah Caesar, Malcolm meminta waktu 2 jam ke timnya untuk menemui Caesar dan mencoba bernegosiasi dengan dirinya. Saat Malcolm sampai di perbatasan desa kelompoknya dari Caesar ini, ia langsung ketahuan oleh gorila penjaga dan dia ditangkap oleh gorila tersebut. Malcolm yang tidak mudah menyerah mencoba untuk berbicara dengan Caesar dan berniat untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Caesar, ia kemudian mengajak Caesar dan pengawalnya ke sebuah bendungan yang dulunya adalah pembangkit listrik. Namun setelah kejadian pandemi, bendungan itu tidak berfungsi lagi dan harapan manusia untuk kebutuhan daya listrik hanya ada pada bendungan itu saja. Caesar yang mendengar hal tersebut kasihan dengan umat manusia, dan ia mengizinkan mereka untuk memperbaiki bendungan tersebut. Tetapi ia memiliki syarat bahwa mereka harus melucuti senjata mereka. Malam harinya, terlihat Koba mencoba untuk membujuk Caesar. Ia masih menginginkan perang dengan manusia. Namun Caesar tetap tidak ingin akan hal tersebut, karena ia akan mengorbankan rakyatnya. Jika mereka berperang, maka banyak korban yang tewas. Koba pun terlihat marah dan pergi meninggalkan tempat itu setelah mendengar jawaban dari Caesar tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan manusia yang tersisa di camp. Ia pun menyelinap ke dalam gudang persenjataan. Ternyata di sana manusia mempunyai persediaan senjata yang cukup untuk memusnahkan para kera. Sementara itu di bendungan, terjadi insiden di mana tim Malcolm tertimpa runtuhan akibat ledakan. Beruntung mereka diselamatkan oleh para kera bawahan dari Caesar. Mereka pun tidak lupa untuk berterima kasih kepada Caesar atas bantuannya, dan terlihat anak kedua Caesar turun dan mengajak bermain Ellie dan Alex. Namun, Carper yang masih menyembunyikan senjata di tasnya terlihat marah dengan adiknya dari Blue Eyes ini karena ia membuka penutup senjata yang telah disembunyikan Carper, hingga terjadi keributan di sana. Carper pun menodongkan senjata ke arah mereka. Akan hal tersebut, Caesar pun marah dengan manusia karena mereka masih membawa senjata, dan Caesar langsung mengusir mereka dari kawasannya. Setelah Caesar kembali ke rumahnya, ia melihat kondisi istrinya yang semakin memburuk akibat pendarahan pasca melahirkan. Malcolm yang tidak mudah menyerah mendatangi Caesar di rumahnya dan tetap berusaha meminta maaf kepadanya. Ellie yang melihat keadaan istri Caesar merasa kasihan dan menawarkan obat untuk kesembuhan istri Caesar. Melihat hal itu, Caesar akhirnya memberikan izin mereka selama 1 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka serta merawat istrinya yang sakit itu. Dan Carper yang menyebabkan keributan akhirnya diusir dari tim dan diminta menunggu di dalam mobil saja. Scene berganti ke Koba yang mencari Caesar. Ia semakin marah
saat melihat kera-kera lainnya malah menolong kelompok manusia tersebut. Dia langsung mencari Caesar dengan emosinya. Koba juga hampir menyerang Alex, tetapi langsung dihalangi oleh Maurice. Saat melihat hal tersebut, Caesar ingin marah, tetapi masih ditahan olehnya agar tidak terjadi keributan di sana. Tetapi berbeda dengan Koba, ia malah mengajak Caesar untuk bertarung. Caesar yang sudah muak dan tidak bisa lagi menahan emosinya, langsung menghajar Koba dan hampir saja ia membunuh si Koba. Tetapi ia teringat akan peraturan kera, bahwa kera tidak membunuh kera. Setelah hal tersebut, terlihat Koba semakin menyimpan dendam ke Caesar dan ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di lain sisi, terlihat dua orang penguji senjata yang sedang beristirahat dan Koba ternyata sudah ada di sana dan ia langsung bertingkah konyol agar bisa mendekati dua orang tersebut. Lalu tiba-tiba ia mengambil senjata milik mereka dan menembak mereka secara brutal yang menyebabkan mereka berdua tewas. Di lain sisi, terlihat Malcolm telah berhasil menghidupkan daya listrik yang menjadi harapan pada manusia yang tersisa, dan itu juga tidak terlepas dari bantuan Caesar dan kera lainnya. Kerper yang saat itu masih berada di dalam mobil, ia dihampiri Koba dan Koba langsung membunuh dirinya. Sementara itu, Caesar dan yang lain kembali ke rumahnya dan mereka melihat camp dari manusia sudah mulai terang dan kondisi dari istri Caesar juga sudah mulai membaik. Namun, ketika Caesar melihat ke arah bawah, ia melihat Koba. Koba terlihat mengacukan senjata ke arahnya dan menembak Caesar menggunakan senjata rampasannya, hingga akhirnya Caesar terjatuh ke bawah tebing. Blue Eyes yang menyadari hal tersebut melihat ke bawah tebing dan ia menemukan topi dan senjata manusia dan ia mengira bahwa yang menembak ayahnya adalah Kerper. Tidak hanya Blue Eyes, tapi juga kera lainnya terlihat juga marah terhadap kelompok manusia. Menyadari hal tersebut, Maurice langsung menyuruh manusia yang ada di sana untuk melarikan diri karena kondisi di sana sudah tidak kondusif. Dan Koba di sini langsung memainkan peran dengan memprovokasi pasukan kera bahwa Caesar mati ditembak oleh manusia dan manusia juga lah yang telah membakar rumah mereka. Dan ia mengajak pasukan kera untuk melawan balik ke manusia untuk membalaskan kematian Caesar. Akhirnya di bawah komando Koba, para pasukan kera berlari menuju kota untuk menyerang manusia. Dan camp pengungsian terlihat Depius yang sedang mengenang mendiang putranya yang tewas akibat virus flu simian. Di lain sisi, terlihat sekelompok kera yang sudah mulai peperangan dan mereka juga sudah menguasai gudang senjata. Akibat hal tersebut, akhirnya alarm menyala, tanda bahwa terjadinya bahaya. Setelah mendengar alarm tersebut, mereka langsung berjaga di pintu masuk dengan senjata lengkap dan bersiap untuk menembaki kawanan kera yang datang. Perang antara kera melawan manusia sudah tidak dapat dihindari. Pasukan kera yang bersenjata terus menembaki pasukan Dep yang mencoba bertahan. Dari pihak manusia pun memberikan perlawanan dengan menembaki pasukan kera. Akibatnya, banyak dari pasukan kera yang tertembak dan terkena ledakan granat. Di sini pun Blue Eyes akhirnya menyadari apa yang ditakutkan oleh ayahnya. Koba tidak peduli dengan pasukan kera yang terluka. Ia terus memberi komando mereka untuk menyerang dan memerintahkan mereka untuk menyerang melewat serangan udara. Tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah tank bantuan yang berusaha untuk membubarkan pasukan kera. Namun dengan beraninya, Koba menaiki tank tersebut dan mengambil alih. Dengan bantuan tank tersebut, akhirnya pertahanan manusia berhasil ditembus. Para pasukan kera langsung mengumpulkan orang-orang di dalamnya dan menangkap mereka dan akan mereka kurung. Di lain sisi, terlihat Malcolm dan Alex menemukan Caesar yang ternyata masih hidup. Lalu mereka membawanya masuk ke dalam mobil. Caesar yang dalam keadaan tak berdaya masih memikirkan keselamatan anak dan istrinya. Ia juga memberitahu bahwa yang menembaknya bukan Kerper, melainkan Koba. Para pasukan kera sudah menguasai kota dan terus mencari manusia yang tersisa untuk ditahan ke dalam kandang. Dan saat itu terlihat Ash dipukul oleh seorang pria tua yang berusaha membela diri. Melihat hal itu, Koba memerintahkan Ash untuk membunuh pria tua tersebut.
Namun Es menolaknya, karena bukan itu yang diinginkan Caesar. Mendengar jawaban Es tersebut, Koba pun langsung marah dan lalu melemparkannya dari atas gedung hingga akhirnya Es tewas. Malcolm dan temannya membawa Caesar menuju rumah tempat ia dibesarkan oleh ayah angkatnya dulu. Ellie yang melihat Caesar yang semakin melemah, ia meminta Malcolm untuk segera mengoperasi luka tembak Caesar. Namun peralatan yang ia perlukan masih berada di kamp karantina, dan Malcolm pun pergi untuk mengambilnya. Dan di kamp karantina, kera-kera yang masih setia kepada Caesar dimasukkan ke dalam kurungan. Kembali ke Malcolm, ia berhasil mencari apa yang mereka butuhkan. Tetapi saat hendak pergi, ia ketahuan anak dari Caesar yang bernama Blue Eyes. Malcolm di sini pun mengabarkan kepada Blue Eyes bahwa ayahnya masih hidup dan ada bersamanya. Malcolm pun membawa Blue Eyes pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Saat Caesar bertemu dengan Blue Eyes, ia menanyakan keadaan ibu dan adiknya, dan ternyata mereka masih aman. Hal itu membuat Caesar sedikit lega. Dan segeralah Caesar dibius untuk mengambil peluru yang masih ada di tubuhnya. Saat dirinya Caesar mulai tersadar, Blue Eyes segera meminta maaf kepada ayahnya dan memberitahukan keberadaan Koba dan mengabarkan tentang kondisi kera yang ditahan karena mereka masih setia kepada Caesar. Karena kondisi Caesar yang masih lemah, akhirnya Blue Eyes meminta izin untuk menolong kera yang setia kepada Caesar. Blue Eyes langsung memberikan tanda kepada kawanan kera yang ada di dalam mobil, pertanda bahwa sang pemimpin mereka masih hidup. Sesuai dengan komando dari Blue Eyes, akhirnya Morris dan yang lainnya berhasil keluar dan membunuh para penjaga, dan mereka segera kabur dari tempat tersebut. Scene berganti saat putranya kembali dan membawa Morris, Rocket, dan yang lain-lainnya. Caesar sangat senang karena masih ada yang tetap setia kepadanya. Dan setelah membicarakan strategi penyerangan mereka, para kera yang setia kepada Caesar langsung menuju ke menara untuk menemui Koba dan menyelamatkan para betina dan anak-anak, termasuk juga istri dari Caesar. Lain halnya dengan Malcolm, dia menuju menara, tetapi ia mau melalui jalur bawah tanah. Dan saat dalam perjalanan, ternyata di sana masih terdapat manusia yang berjaga. Ternyata orang yang masih berjaga tersebut adalah Deb dan 2 orang lainnya yang selamat dari kejaran pasukan kera. Mereka di sana masih berusaha mencari bantuan dari luar dan juga berencana untuk merobohkan menara dengan bom yang sudah mereka pasang. Sedangkan Caesar dan yang lainnya menaiki menara dan akan bertemu dengan Koba. Malcolm mengobrol dengan Deb dan tiba-tiba ia mengambil senjata dan menonongkan kepada Deb. Ia meminta untuk tidak meledakkan menara itu dan memberikan kesempatan kepada Caesar untuk menyelesaikan urusannya. Di lain sisi, kemunculan Caesar saat itu membuat pasukan kera terkejut. Begitu pula dengan Koba. Ia langsung memberitahukan ke Caesar bahwa para kera sekarang mengikuti Koba dan bukan mengikuti Caesar lagi. Mendengar hal tersebut, Caesar pun menantang untuk bertarung dengan tangan kosong tanpa senjata untuk membuktikan siapa yang layak menjadi pemimpin kera. Dan dengan kondisi yang masih lemah, Caesar terus melawan Koba. Pertarungan mereka disaksikan para kera yang lainnya. Dan dalam pertarungannya, Caesar melihat ada bekas luka di tubuh Koba. Dan Caesar terus menyerang luka Koba tersebut, yang membuat Koba juga menjadi lemah. Di lain sisi, ketiga orang yang ada di bawah menara itu sudah berhasil menghubungi pasukan dari utara untuk membantu mereka menyerang pasukan kera. Malcolm kecewa dengan hal tersebut, tetapi Deb tetap kekeh dengan keputusannya dan memutuskan untuk meledakkan menara walaupun dirinya harus tewas juga. Akhirnya terjadi ledakan tersebut dan membuat kera yang ada di menara panik, dan banyak di antara mereka juga yang tewas akibat tertimpa reruntuhan menara. Tetapi pertarungan Koba dan Caesar tetap diteruskan, walau hampir dari semua bangunan itu terjatuh ke bawah. Singkat cerita, pertarungan dari Caesar dan Koba dimenangkan oleh Caesar, dan Koba akhirnya jatuh ke dasar menara dan menyebabkan dirinya tewas. Kemudian Caesar yang telah menang melawan Koba pergi menuju aula. Ia melihat para betina mulai berdatangan untuk menemui dirinya. Malcolm juga ada di aula tersebut, memperingatkan Caesar bahwa mereka sudah tidak aman
karena tentara dari utara akan tiba untuk menyerang pasukan Kera. Caesar menyadari bahwa Kera lah yang memulai peperangan dengan manusia. Maka ia dan pasukannya yang tersisa akan mencoba untuk melawan mereka. Dan Caesar pun meminta Malcolm dan keluarganya untuk pergi sebelum terjadinya perang yang lebih besar. Dan pasukan dari Kera yang tersisa akan bersiap untuk melawan manusia. Dan film Dawn of the Planet of the Apes pun berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.